Sebenarnya debat kami tadi malam, diskusi ilmiah kami dengan Pak Ustadz Endang Jaya Putra ini berdasarkan dari pendapat beliau sendiri tentang sujud sahwi yang menurut beliau dilaksanakan karena hanya meninggalkan perkara wajib, bukan meninggalkan perkara sunnah. Itu. Dan beliau mau berdiskusi dengan menggunakan Al-Quran dan hadis tanpa dengan kaul ulama, tanpa menurut pendapat ulama. Jadi menantang untuk diskusi dengan menggunakan Al-Quran saja dan sunnah saja, hadis saja, tidak menggunakan kaul-kaul ulama. Seperti inilah memang teman-teman kita dari kalangan tetangga sebelah itu tidak mau terhadap pendapat ulama, langsung maunya terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, diskusi ini tujuannya adalah untuk membuktikan sebenarnya, membuktikan apakah benar mereka itu akan menggunakan referensi Al-Quran dan hadis dalam semua ibadah, dalam semua agama ini, tanpa referensi, tanpa kitab-kitab ulama. Sobat-sobat, dulu ketika saya belum tahu, belum mengetahui bahwa kunut subuh itu bid'ah, saya melakukannya, sobat-sobat. Namun, setelah saya mengetahui dan saya membaca dari buku soal jawab dari Ustadz Hasan yang dikenal dengan Hasan Bandung, salah satu ustadz populer dari Persis, Persatuan Islam. Semenjak itu saya tidak lagi melakukan kunut subuh. Namun sobat-sobat, ada satu pertanyaan yang menggantung dalam benak saya, yaitu kunut subuh ini sunnah atau wajib? Nah, di sini letak keheranan saya. Karena bukankah sujud sahwi itu kalau kita lupa melakukan hal yang wajib dan rukun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdiyin, para subscriber dan penonton semuanya, dari manapun Anda, dari kalangan apapun, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Semalam mungkin teman-teman menonton diskusi kami dengan Pak Ustadz Endang Jaya Putra, Sarjana Pendidikan Islam. Ya, begitulah hasilnya, tidak ada kesepakatan. Karena dari awal kesepakatan kita itu adalah untuk membahas suatu masalah dengan menggunakan referensi, baik Al-Quran ataupun hadis. Pandan tidak mau menggunakan kitab ulama, tidak mau. Jadi maunya langsung kembali terhadap ke Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya yang kita bahas ini adalah dari konten Pak Endang sendiri, di mana Pak Endang dalam salah satu kontennya menjelaskan bahwa orang-orang yang berkunut, aswajah yang berkunut itu biasanya ketika lupa tidak membaca kunut, maka kemudian sujud sahwi, gitu ya. Ingat, biasanya Pak Endang itu katanya sholat di masjid yang biasa dilakukan, ada kunut di sana, Pak Endang bermakmum. Nah, mungkin pernah suatu hari Pak Endang ini mendapati imamnya lupa membaca kunut. Nah, kemudian ternyata kok sujud sahwi. Padahal menurut pikiran Ustadz Endang Jaya Putra, sesuatu yang ditambal dengan sujud sahwi
adalah ketika kita lupa mengerjakan perkara wajib atau rukun di dalam sholat. Nah, ini yang akan kita bahas. Saya minta pernyataannya Ustadz Endang Jaya. Ternyata sampai diskusi terakhir Ustadz Endang ini tidak menyampaikan referensinya, terus muter terus seperti itu. Jadi sujud sahwi disyariatkan untuk seseorang, bukan hanya untuk yang lupa masalah rukun sholat, tidak, tetapi untuk seseorang yang lupa juga melaksanakan sunnah-sunnah di dalam sholat. Kalau syafi'iyah diarahkan untuk masalah sunat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat duhur, setelah sampai 2 rakaat, setelah Nabi itu duhur mendapati 2 rakaat sholat duhurnya, seharusnya beliau itu tasyahud awal, tapi Nabi langsung berdiri. Nah, berarti beliau tidak mengerjakan tasyahud awal. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi sebelum beliau salam. Ini teman-teman ya. Jadi yang benar, sujud sahwi itu disyariatkan untuk menutupi kesalahan atau kekurangan kita di dalam sholat, baik itu perkara wajib ataupun perkara sunnah. Kalau kekurangan kita terhadap perkara wajib ini berbeda dengan kekurangan masalah sunnah. Misalnya kita lupa tidak membaca Fatihah, kita lupa pada rakaat kedua, sholat duhur kita sudah sampai 4 rakaat, maka 2 rakaat ini dianggap sudah tidak ada, dianggap hilang. Kita kembali lagi kepada rakaat yang kedua itu untuk membaca Fatihah, gitu. Dan dilaksanakan sebelum salam. Jadi bukan kemudian ditarik ke arah contoh. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pertanyaan Ustaz Endang ya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud sahwi karena meninggalkan kunut? Ini pertanyaan yang kurang berakal namanya. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah lupa tahiyat awal, lupa tasyahud awal. Kemudian oleh ulama ini dijadikan dalil semua masalah sunnah yang lupa, termasuk kunut, juga sunnah untuk ditutup dengan sujud sahwi, sunnah untuk ditambal atau istilahnya diganti dengan sujud sahwi gitu. Bukan kemudian menarik contoh. Kalau seperti itu maka semua ulama akan mengerjakan bid'ah. Contoh, ulama Saudi Arabia, yaitu Syekh Ibnu Baz atau Imam Ibnu Baz, ini memfatwakan ketika seseorang lupa membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, lupa membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, maka ini diwajibkan untuk sujud sahwi. Jadi orang yang lupa tidak membaca doa di dalam sujud, orang lupa tidak membaca doa di dalam ruku, maka oleh Ibnu Baz diwajibkan untuk sujud sahwi. Nah, kalau kemudian ditanyakan ke arah contoh, apakah Rasulullah pernah sujud sahwi karena tidak membaca doa sujud dan doa ruku, maka jawabannya tidak pernah. Berarti bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kacau kalau kaidahnya seperti ini. Seperti pertanyaannya Ustaz Endang, apakah Rasulullah pernah sujud sahwi karena lupa tidak kunut? Sama dengan pertanyaan sekarang kita tanya terhadap Ibnu Baz, apakah Rasulullah pernah sujud sahwi karena lupa tidak membaca doa sujud dan doa ruku? Kacau kalau seperti ini semuanya. Baik. Yang terakhir saya tanya kepada Ustadz Endang ini. Yang pertama, Ustadz Endang tidak bisa memberikan referensi bahwa disyariatkannya sujud sahwi itu hanya untuk masalah meninggalkan rukun saja. Ustadz Endang sampai akhir tidak bisa memberikan referensi. Yang kedua, saya tanya kepada beliau, apakah sujud sahwi ini sebelum salam atau setelah salam? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Endang, itu adalah setelah salam.
Dan anehnya saya disuruh mencari, padahal dia yang menjawab. Masalah kedudukan sujud sahwi, tempatnya sujud sahwi di mana, ini ulama berbeda pendapat. Kalau Syafi'iyah mutlak harus sebelum salam. Sementara kalau ulama Saudi, Ibnu Baz itu menyatakan bahwa sujud sahwi ini semuanya mutlak harus sebelum salam, kecuali dua perkara. Yang pertama adalah ketika dia lupa rakaat sholat. Misalnya sekarang sholat maghrib biasanya 3 rakaat, wajibnya 3 rakaat, dapat 2 rakaat assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, setelah assalamualaikum ada yang menegur, sholat kamu kurang 1, kamu baru 2 rakaat. Maka orang tersebut langsung bangun lagi menambah 1 rakaat. Nah, setelah salam maka dini melaksanakan sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi ragu di dalam hatinya, apakah sholatnya itu 4 rakaat atau sudah 5, apa masih 3 rakaat. Nah, maka ini adalah faliyataharra bil yakin. Dia seseorang itu harus memilih yang mana yang lebih yakin. Kalau bahasanya ulama, yang lebih yakin itu adalah yang lebih sedikit. Nah, setelah salam ini baru kemudian melaksanakan sujud sahwi. Selain ini menurut Ibnu Baz dilaksanakan sebelum salam. Ini perbedaan ulama tempatnya. Ini sama-sama ada hadisnya. Sama-sama ada hadisnya ya. Ini kalau kita itu hanya mengandalkan terjemahan Al-Qur'an dan hadis, kita akan di sini akan menjadi orang yang sesat, berfatwa sendiri nantinya. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan keilmuan kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.